Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Izin memperkenalkan, nama saya Rani. Oh ya, nama saya Mala. Nama saya Reva. Ya, kami dari siswi SMK Negeri 1 Adiwarna atau biasa disebut ADB. Di sini kami ada tugas P5 untuk mewawancarai Bapak. Terus kita juga akan mendokumentasikan ini. Apakah Bapak bersedia? Siap, bersedia untuk Ya. anak-anak kita. Anak-anak itu kan wilayahnya wilayah keseharian kan? Itu harus siap supaya apa kita di desa diketahui oleh sekolah ADB. Ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Pertanyaan yang pertama, boleh Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Nama saya Sujono, asli keseharian asli. Usia saya 61 tahun. Jabatan saya itu kepala desa keseharian. Nanti barangkali adik-adik mau main ke rumah, monggo. Dekat ada tulisannya jalan Gang Kades, tempatnya di dekat ADB belakang ada Komisi 2. Ya, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi alasan Bapak memilih untuk menjadi kepala desa? Oh iya, kalau kepala desa ya memang tidak tertarik ya, karena memang ini keinginan warga. Warga itu kemarin waktu ada pencalonan sudah ada 5 orang calon, 5 orang calon. Terus dari warga masyarakat itu kok calonnya seperti ini, muda semua, mungkin seperti itu. Akhirnya ada alternatif, saya diundang oleh masyarakat, dan segelintir masyarakat ada 100 orang ya kalau nggak salah, itu saya disuruh maju. Akhirnya ya inilah saya duduk jadi kepala desa keseharian. Nah, tugas-tugas utama seorang kepala desa itu apa saja sih Pak? Banyak sekali ya, termasuk untuk pertama pembuatan RPJM ya, yaitu rencana kerja jangka menengah yang saya 6 tahun saya menjabat dulu. Nah sekarang 8 tahun, tambah ada tambahan 2 tahun, yaitu nanti jabatan kepala desa itu ada 8 tahun. Nah kemudian yang tadi ditanyakan memang luar biasa beratnya. Satu, menyusun RPJM. Yang kedua, nanti menyusun RKP. Setelah itu nanti setelah RKP adalah APBDes. Nah itu pun harus melalui dengan musyawarah dengan DPD. Nah tugas yang luar biasa beratnya itu tugas yang kalau jadi kepala desa itu tugasnya 24 jam, tidak bisa untuk berhenti 24 jam. Makanya sampai jangan sampai jadi kepala desa yang berhenti di kantor yang lain aja. Iya. Pertanyaan yang keempat ya Pak, kalau boleh tahu apa visi dan misi Bapak yang Bapak miliki selama menjabat sebagai kepala desa? Kalau polisi dan itu saya suka bilang, yang punya kita adalah pelayanan masyarakat, meneruskan pembangunan yang ada. Yang mungkin sih apa ya? Dana juga kalau pelatih apa namanya itu kalau bisa ya adanya pelayanan yang terbaik untuk masyarakat kita. Buat pertanyaan yang kelima, sejak kapan Bapak mulai menjabat sebagai kepala desa? Saya menjabat dari kepala desa tahun 2020. Nanti selesai tahun 2027 akhir Desember tahun 2027 karena ada tambahan
eh, perpanjangan berarti ada 2 tahun. Tadinya 6 tahun masa jabatan, sekarang 8 tahun. Nah, apa saja sih tahapan yang harus dilalui untuk menjadi kepala desa? Banyak sekali. Satu harus mempunyai KTP, harus integritas, harus kita juga konsekuen lah untuk melayani masyarakat, terus didukung oleh masyarakat. Coba kalau tidak didukung, saya nggak bakalan duduk di sini. Dulu ada 5 kandidat, yang tadinya 5 tambah 1 saya 6, yang nggak lulus 1 jadi 5. Pertanyaan yang ke-7, wilayah desa Bapak terdiri dari berapa RT? Kalau RW dulu ya, RW Iya. ada 8 RW 1, 2, 3, 4 sampai 8. RT-nya ada 37. 37 itu RT 2 itu ada 3, jadi jumlahnya 39. Kenapa ada RT 2 ada 3? Pedukuhannya masing-masing. Satu RT 2 pedukuhan Jetis, pedukuhan Pesaran Baru yang ditempati Pak Gurune sampean itu Pak Is. Kemudian Taman Indo tahu nggak? Di Kaliwadas. Jauh Taman Indo, ada perumahan Taman Indo. Itu wilayah Pesarean, ada 35 sampai 40 kakak di sana. Tapi semuanya pendatang. Buat pertanyaan ke-8, bagaimana pendapat Bapak tentang kondisi masyarakat di desa setelah Bapak menjabat? Alhamdulillah kayak perbedaan, tambah banyak penduduknya banyak, terus kondisi alhamdulillah balai desa sekarang sudah ber-AC, terus sudah diterapik yang di halaman, dari pagar pengaman yang lebih baik. Ya tentunya makin ke sana makin lebih baik. Tempat-tempat kursinya juga sekarang komplit. Lembaga-lembaganya sekarang juga jalan semua, PKK, Kampung Baru, inklusinya, terus desa inklusinya, terus kelompok wanita tani ada, terus poktannya juga jalan. Alhamdulillah semenjak saya megang itu kondisi dari lembaganya semuanya jalan. Nah, selanjutnya, strategi apa yang Bapak terapkan untuk mengatasi masalah pengangguran di desa? Kalau pengangguran di Pesarean nggak bisa diatasi, karena memang di desa Pesarean itu daerahnya daerah industri. Kalau yang nggak kerja itu orang yang males. Semuanya orang apa yang nggak di Pesarean yang nggak jadi duit coba. Kotoran abu juga, kotoran limbah pun jadi duit. Asal jangan malu di Pesarean. Banyak anak-anak kita lulusan ADB yang ke Jakarta, yang ke luar negeri, banyak. Kenapa kok saya tanda tangan sih, Pak? Saya mau ke Jakarta, kita dibikinkan KTP ataupun apa saja yang dibutuhkan. Nah, kondisi masyarakat kita itu di Pesarean, tukang becak saja, nah, motornya di atas dulu, kalah kepala desa pakai, motor-motor pemerintah. Kalau orang-orang kita, tukang becak, tukang panggung, besi, benteng, itu tidak ada yang jalan kaki, tidak ada yang pakai sepeda, semuanya pakai motor. Jadi kalau dibilang di Pesarean ekonominya tidak kerasa turun, tidak rasa naik, biasa-biasa stabil aja. Karena memang semuanya bisa untuk mempunyai pendapatan semua. Jadi itu yang tadi saya sampaikan. Kalau yang tidak kerja ataupun tidak kebagian rezeki, memang orang-orang yang
malas tidak mau untuk maunya begitu apa namanya ya, kayak sulap ya, kepengennya langsung punya duit ya. Kalau Pak suami istrinya yang cantik, duitnya yang banyak, kan nggak seperti itu. Harus namanya usahanya banyak, ada yang dari jual bahan untuk apa namanya pembuatan apa saja lah, bahannya ada, yang kerja ada, untuk anak-anaknya tidak kurang di sini untuk mencari tenaga kerja. Makanya kadang-kadang saya melarang untuk anak-anak kita untuk pergi ke Jakarta hanya 2 tahun Mbak di sana, hanya 2 tahun. Setelah 2 tahun Mbak di sini nanti masuk ke wilayah industrinya sendiri. Nih, saya mau tanya Pak, kalau misalnya ada bantuan sosial, bagaimana Bapak memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan dapat tepat sasaran kepada warga? Bantuan sosial itu banyak. Ada yang namanya KCS, ada yang namanya lansia, ada yang namanya PLT, ada yang namanya PKH, ada yang namanya PPNT, banyak sekali. Nah, kebetulan PLT itu dicari di mana warga kita yang memang harus terbantu melalui RT atau Musdes RT dan RW. Nah, setelah Musdes RW dan RT nanti disampaikan ke desa. Di situ dipilih lagi. Kira-kira desa kan nggak tahu. Kadang-kadang saya minta warga masyarakat untuk memastikan bahwa orang itu perlu dibantu, perlu dapat apa dan apa. Lalu kadang-kadang Pak RT-nya ngisi saudaranya sendiri atau istrinya sendiri, itu saya buat. Atau nanti di situ ada pensiunnya, juga tidak boleh. Jadi alhamdulillah sasarannya saya kira sudah tepat, karena memang kita terus-terusan untuk yang namanya apa ya, kita pantau terus lah, termasuk bantuan beras. Bantuan beras kita dapat yang terbanyak Kecamatan Diurna sampai 1.500 kantong. Nah, itu datanya dari sana semua. Tapi kita sampai sini nanti dicari lagi mana-mana yang memang orang itu mampu. Kalau orang itu mampu, nanti disimpan undangannya, disimpan untuk pengganti yang tidak mampu. Kan data itu bukan dari kami. Waktu sudah muncul 1.500 sudah ada. Dan kita di sini ada memilah dan memilih. Kadang-kadang ada yang nggak kepilih, ya. Tapi kenapa? Oh, ternyata orangnya sudah kaya, sudah haji. Nggak ada sih, nggak mungkin kalau bantuan ini orang itu nama saya itu. Kalau sudah undangan, sudah di tempat yang megang undangan, itu nggak mungkin bisa diambil. Mungkin makanya inisiatif desa untuk supaya yang kira-kira dianggap mampu, ya nanti undangannya tidak dibagi orang tersebut. Nanti untuk penggantian itu orang-orang yang memang kadang-kadang kalau lagi ada bantuan, pasti yang tidak mampu ke sini, yang tidak punya undangan ke sini. Pak, kok saya nggak dapat undangan? Nah, itu untuk pengganti orang-orang yang seperti itu. Nah, tujuannya kalau orang punya kan nggak mungkin sudah seperempat saja beras ya, tinggal nengok ke warung dapat. Tapi kalau orang-orang sampai datang ke balai desa minta, ya berarti kan itu butuh. Tapi itu ngasihnya bukan waktu pelaksanaan hari itu, tapi nanti setelah selesai yang undangannya selesai lah, yang nama-nama undangan itu selesai, baru nanti kita kabari RT berapa, namanya siapa, bener nggak Pak RT? Iya Pak, ya baru itu. Kalau enggak ya jangan, itu anaknya mampu semua, itu suaminya mampu semua, itu kan tergantung nanti
yang punya wilayah yaitu yang berkuasa RT RW tahu semua. Kalau saya mungkin lingkungan di RW 6 lah, khususnya di RT 24 itu saya tahu semua orang wilayah saya. Tapi kalau wilayah yang lain nanti dari blok-blok ada Bambong yang sebelah sana atau perangkat yang sebelah utara, nanti bisa menanyakan perangkat yang sebelah utara. Jadi benar-benar diayak lah, kayak barang diayak supaya bantuan sosial itu memang itu yang kita sebut tepat sasaran. Itu. Terus menurut Bapak apa tantangan terberat, terus apa yang menyenangkan pas jadi kepala desa? Nah itu yang terberat itu kerjanya 24 jam. Nah, jam 2, jam 1, mau subuh, itu masyarakat kalau butuh kami siap saja. Permasalahannya banyak, ada kenakalan remaja, terus ada orang yang maling lah istilah ya, terus orang ya macam-macam ya. Senangnya apa? Kita bermasyarakat. Seperti ketemu sampean-sampean ini. Kalau saya nggak jadi kepala desa nggak ketemu sampean. Bersilaturahmi. Nah kebetulan hari ini kita ada pertemuan dari Dinas Lingkungan Hidup juga. Ya, mungkin itu kesenangan yang tidak ada nilainya lah. Bercengkrama dengan masyarakat, bersosialisasi itu di masyarakat. Kebetulan saya Jumatnya saja setiap hari Jumat itu pindah-pindah. Masjid kami ada 9 masjid di desa-desa. Yang untuk Jumat kan 7 masjid. Ya setiap Jumat saya pindah-pindah. Kadang-kadang masjid sendiri yang diubah itu sampai lupa kadang besok sampai Jumat besok Idul, Jumat besok lagi long terus gantian. Jadi saya tidak pernah nempat untuk sholat Jumat karena kepingin bertemu langsung dengan masyarakat di desa besar. Karena memang wilayahnya luar biasa, paling luas. Nah, terakhir boleh kalau menyampaikan sedikit kata-kata motivasi untuk teman-teman kami yang mungkin ingin menjadi kepala desa juga. Ya tadi saya sudah sampaikan ya, mohonlah nanti sampean umpamanya sudah mempunyai ilmu, barangkali nanti digunakan oleh masyarakat desanya sendiri. Tapi jangan sampai itu bercita-cita jadi kepala desa. Yang penting kalau masyarakatnya menghendaki ya, sampai ya duduk di kursi kepala desa, monggo bismillah, itu pekerjaan yang luar biasa mulia. Di sampai di pegawai bank ya, jauh sama kepala desa itu semuanya kita bersosialisasi dengan masyarakat kita sendiri. Dan saya mohon umpamanya nanti sampai sudah punya ilmu kesana kemari, sudah malang melintang di luar desanya masing-masing, mohonlah bangun desa sendiri. Itu luar biasa, bangun desa sendiri. Saya juga dulu di Jakarta, saya perantauan lulusan SMK, saya pergi ke Jakarta. Turun sini saya punya anak satu. Tahun 2005 saya baru menempat di desa besar. Ya tetap saya KTP tetap besar, data KTP-nya nggak DKI, tetap besar ya. Cuman setelah turun tahun 2005 sampai sekarang itu sudah nggak kemana-mana. Makanya mohon adik-adik kita monggo. Soalnya kalau di desa menjadi kepala desa itu soalnya jabatannya jabatan demokrasi. Umpamanya masa jabatan 8 tahun, ya 8 tahun. Kepengin lagian nyalon lagi daftar lah. Tuh, jadi saya mohon monggo umpamanya sampai nanti berkenan ataupun
tertarik untuk menjadi kepala desa, ya monggo bangunlah desa masing-masing untuk supaya mengangkat derajat dari masyarakatnya itu sendiri. Baik, terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu untuk menjawab semua pertanyaan kami. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali nanti ada yang diperlukan lagi, umpamanya nggak bisa di balai desa, di rumah, karena ada keponakan saya juga ada di temannya Samban. Ini siapa namanya? Ya. Tadi anaknya Mas Iya, ada ini ke rumah. Barangkali ada kekurangan, ya. Nanti saya siap di rumah. Ya. Semoga Bapak sehat selalu, terus diberikan kelancaran dalam menjalani amanah sebagai kepala desa. Ya. Mau kenalan dengan ibu beneran di sini. Iya, kebetulan ibu juga ada. Soalnya setelah ini nanti saya langsung berangkat ke Pekjanten, yaitu Paguyuban Kepala Desa dan tim penggerak PKK, yaitu di Pekjanten setelah acara ini. Oke, terima kasih. Barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata yang salah, mohon Pak Kades mohon maaf. Ya. Ya. Langsung.